dosen. Perkenalkan, nama saya Ria Dwi Nandra. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hukum tata usaha negara. Yang pertama, saya akan membahas apa itu pengadilan tata usaha negara. Yang kedua, apa dasar hukum tata usaha negara. Yang ketiga, apa fungsi pengadilan tata usaha negara. Yang keempat, apa tujuan dibentuknya pengadilan tata usaha negara. Yang kelima, siapa saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Kemudian yang keenam, apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara. Yang pertama, apa itu pengadilan tata usaha negara? Pengadilan tata usaha negara atau sering disebut juga dengan PT-UN adalah salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan, atau serta menyelesaikan sengketa keputusan tata usaha negara. Sengketa tersebut terjadi antara orang perseorangan atau badan hukum perdata dengan badan hukum atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau KTUN. PT-UN dibentuk sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat agar setiap tindakan dan keputusan pemerintah itu tidak secara sewenang-wenang dan berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui PT-UN, masyarakat dapat mencari keadilan apabila hak atau kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan administrasi pemerintahan. Untuk yang kedua, apa dasar hukum peradilan tata usaha negara? Untuk dasar hukumnya ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 24 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi dasar pembentukan PT-UN serta mengatur kewenangan, prosedur, dan penyelesaian sengketa tata usaha negara. Ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang semakin memperkuat kedudukan dan fungsi PT-UN. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatur tata cara penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penggunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan, serta penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pelaksanaan pemerintahan di Indonesia diharapkan berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Untuk pembahasan yang ketiga, apa fungsi pengadilan tata usaha negara? Pengadilan tata usaha negara memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Fungsi utamanya adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tata usaha negara yang timbul akibat adanya keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan seseorang atau badan hukum perdata. Selain itu, PT-UN juga berfungsi memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan atau keputusan pemerintah yang bertentangan dengan hukum. Keberadaan PT-UN menjadi mekanisme pengawasan terhadap tindakan administratif pemerintahan agar setiap kebijakan dan keputusan yang diambil tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Melalui fungsi tersebut, PT-UN berperan dalam menciptakan kepastian hukum, mewujudkan rasa keadilan, menjaga tata tertib administrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Kemudian untuk yang keempat, apa tujuan dibentuknya hukum tata usaha negara? Hukum tata usaha negara dibentuk dengan tujuan untuk mengatur hubungan hukum antara pemerintahan dan penyelenggara negara dengan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan pemerintahan. Tujuan utama hukum tata usaha negara adalah memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan itu dilakukan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak pribadi, atau mereka ini tidak menggunakan kekuasaan mereka itu secara sewenang-wenang. Selain itu, keberadaan hukum tata usaha negara ini juga memberikan tujuan agar masyarakat ini mendapatkan perlindungan hukum apabila hak atau kepentingannya ini dirugikan oleh tindakan pemerintahan. Dengan adanya hukum tata usaha negara, masyarakat memiliki sarana hukum untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan tata usaha negara.
Tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Hukum tata usaha negara juga bertujuan meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk yang kelima, siapa yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Yang berhak atau pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang perseorangan atau badan hukum perdata yang merasa hak atau kepentingannya itu dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang merugikan yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat pemerintahan. Untuk yang keenam, apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara atau KTUN? Keputusan tata usaha negara atau KTUN adalah penempatan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keputusan tersebut harus bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contoh keputusan tata usaha negara, misalnya keputusan pengangkatan atau pemberhentian pegawai negeri sipil. Yang kedua ada pencabutan izin usaha, dan yang ketiga ada penetapan izin mendirikan bangunan. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.